Bismillah Ustadz, ana gagal menikah karena ditipu ikhwannya. Dia menghilang beberapa bulan dan setelah ana cari tahu ternyata dia sudah punya istri dan anak. Tolong doakan ana Ustadz, semoga ana kuat hadapi ini dan berikan ana nasihat agar ana tidak terlalu terpuruk dengan masalah ini. Dan bagaimana cara agar ana tidak terlalu memikirkan hal ini. Pertama, yakinlah setiap musibah yang menimpa kita itu di baliknya ada berbagai macam kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Jadi kita harus prasangka baik kepada Allah. Dalam musibah-musibah itu justru ada kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Apa kebaikan di balik musibah? Di antaranya penghapus dosa. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengannya Allah akan hapuskan dosa-dosanya sampai duri kecil yang menusuk dirinya. Jadi berbahagialah, sesungguhnya di balik musibah itu ada kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, mintalah kepada Allah agar mendapatkan ganti yang lebih baik. Maka insya Allah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Sebagaimana doa Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha." Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik daripada itu. Kemudian, nikah nggak jadi nikah, itu sebenarnya hal biasa saja. Tidak usah terlalu terbawa perasaan. Kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dan berprasangka baik kepada Allah. Mungkin kalau kita jadi menikah dengan orang seperti itu, malah akan dapat musibah yang lebih besar, bencana yang lebih besar, berbagai macam masalah yang lebih banyak. Maka Allah selamatkan kita sehingga tidak jadi menikah dengan orang seperti itu. Kemudian saya nasihatkan juga untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Hendaklah jangan berinteraksi langsung kalau ingin menikah, tapi melalui mahram kita, melalui orang tua kita misalkan. Jadi kalau ada laki-laki yang katanya mau nikahi kita, ya sudah datang menghadap orang tua kita. Atau kalau sudah nggak ada orang tua, ya paman atau kakek atau siapapun yang mahram kita di keluarga kita. Jadi begitu caranya, jangan kita langsung berhadapan atau berinteraksi dengan ikhwan-ikhwan tersebut. Ya. Dan juga harus diteliti lebih jauh siapa ikhwan itu. Untuk menikah, jangan hanya lihat parasnya saja, jangan hanya lihat biodatanya saja. Biodata kan umumnya ditulis yang baik-baiknya saja. Kalau ada yang buruk-buruk, yang nggak buruk banget yang ditulis, maka harus dipelajari, diteliti lebih jauh. Ya, dulu Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu ketika mau menikah, ketika dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham, maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedua orang sahabat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jujur, Muawiyah itu miskin. Kemudian Abu Jaham, tongkatnya itu tidak pernah lepas dari pundaknya. Artinya dia suka mukul wanita, sebagian penafsiran dia suka safar. Jadi begitu seharusnya. Tanyakan tentang laki-laki tersebut kepada orang yang berilmu yang mengenal dia. Apalagi kalau dia mengaku berteman dengan ustadz, ada foto dengan ustadz, ya tanyain ustadznya. Jangan hanya lihat foto saja, orang gampang saja bermodal foto seakan-akan dia dekat dengan ustadz tersebut. Jadi tanyakan kepada ustadz tersebut, benar nggak kenal dia, bagaimana akhlaknya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Jadi harus dicari informasi yang valid. Iya, minta tolong kepada keluarga kita untuk mencari informasi tentang orang tersebut. Jangan asal menerima begitu saja, jangan berinteraksi langsung sehingga terbuai dengan kata-kata manis dan lain sebagainya. Wallahu alam.
Adapun status ikhwan tersebut sudah menikah, itu bukanlah sebuah aib dalam pernikahan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki banyak istri. Sehingga kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Tazawwaj fa inna khair hadhil ummah aktsaruha nisaan." Menikahlah kamu karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu sangat tercela kalau dia mengaku bujangan padahal dia punya anak istri. Di situ tercelanya. Adapun statusnya sebagai seorang yang sudah punya anak istri lalu ingin menikah lagi, itu bukan sesuatu yang tercela, bahkan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalkan seseorang melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.